Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akuntansi kelas 5B akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pusat laba. Kelompok kami terdiri dari 1. Tegar Haji Nur Cahyo, yang kedua Wiwit Puji Pratiwi, yang ketiga Aldi Iswayudi, yang keempat Kasma Yogi Fitria. Yang pertama yaitu pusat laba. Pusat laba adalah kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih pendapatan dan beban. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk menggunakan satu indikator yang komprehensif. Kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan yang serupa. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat manajer. Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Keputusan operasional dapat dilakukan dengan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Manfaat pusat laba. Kualitas keputusan cenderung lebih baik karena oleh orang yang benar-benar mengerti dengan keputusan tersebut. Kesulitan dengan pusat laba. Yang pertama, pengambilan keputusan sentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen, bukan wawasan pribadi atas suatu operasi. Kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat pada umumnya, maka keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Yang ketiga, penyelesaian dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat. Keempat, unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling kompetisi satu sama lain. Yang kelima, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan. Keenam, para manajer umum yang kompeten mungkin saja tidak dapat dalam organisasi fungsional karena tidak hanya kesempatan untuk mengembangkan kompetisi manajemen umum. Ketujuh, mereka terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek dengan mengorbankan probabilitas jangka panjang. Yang ke-8, tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Batasan dan wewenang unit bisnis. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Lebih jauh lagi, jika semua wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasikan ke manajer unit bisnis, maka berarti bahwa manajemen senior melepaskan tanggung jawabnya sendiri. Akibatnya, struktur unit bisnis mencerminkan trade-off antara otonomi unit bisnis dan batasan perusahaan. Efektivitasnya, suatu organisasi unit bisnis sangat bergantung pada hal tersebut. Batasan dari unit bisnis lain sangatlah berguna untuk memikirkan pengelolaan suatu pusat laba dalam hal pengendalian atas 3 jenis keputusan. Yang pertama, keputusan produk. Barang atau jasa apa saja yang harus dibuat dan dijual. Yang kedua, keputusan pemasaran. Bagaimana, di mana, dan berapa jumlah barang atau jasa yang akan dijual. Yang ketiga,
keputusan perolehan, procurement atau sourcing, bagaimana mendapatkan atau memproduksi barang atau jasa. Semakin besar tingkat integrasi dalam suatu perusahaan, semakin sulit melaksanakan tanggung jawab pusat laba tunggal untuk ketiga aktivitas tersebut dalam lini produk yang ada, yaitu akan lebih sulit jika keputusan produk, sourcing, dan pemasaran untuk lini produk tunggal dipecah ke dalam 2 unit bisnis atau lebih, sehingga memisahkan kontribusi tiap-tiap unit bisnis demi kesuksesan lini produk secara keseluruhan. Batasan dari manajemen korporat. Batasan-batasan yang dikenakan oleh manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis. Kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Ketiga, batasan yang timbul dari nilai ekonomi sentralisasi. Pusat laba lainnya. Unit-unit fungsional. 1. Pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal, dan praktik standar untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat. Unit-unit fungsional yang kedua yaitu manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban, di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Tetapi, ukuran ini dapat menimbulkan masalah karena ukuran tersebut tidak mengidentifikasikan sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek dari pekerjaannya. Oleh karena itu, proses manufaktur dianjurkan membuat evaluasi terpisah atas aktivitas-aktivitas seperti pengendalian mutu, penjadwalan produk, dan keputusan buat atau beli. Unit-unit fungsional yang ketiga yaitu unit pendukung dan pelayanan. Unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenis dapat dijadikan sebagai pusat laba. Hal ini dapat dioperasikan kantor pusat dan divisi pelayanan perusahaan atau dapat dipenuhi di dalam unit bisnis itu sendiri. Unit bisnis tersebut membebankan biaya pelayanan yang diberikan dengan tujuan finansial untuk menghasilkan bisnis yang mencukupi sehingga pendapatan setara dengan pengeluaran. Ketika unit jasa dikelola sebagai pusat laba, para manajernya termotivasi untuk mengendalikan biaya supaya para konsumen tidak lari. Sementara para manajer unit penerima termotivasi untuk membuat keputusan mengenai apakah jasa yang diterima sesuai dengan harganya. Organisasi lainnya, suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografis tentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Pengukuran laba merupakan suatu alat motivasi yang sempurna. Mengukur profitabilitas. Terdapat 2 jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Sama halnya seperti dalam mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Kedua adalah pengukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomi suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya termasuk porsi yang pantas untuk overhead korporat dialokasikan ke pusat laba.
Meski demikian, kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama, margin kontribusi, yang kedua, laba langsung, yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan, yang keempat, laba sebelum pajak, atau yang kelima, laba bersih. Yang pertama, margin kontribusi. Margin kontribusi atau kontribusi margin menunjukkan rentan spread antara pendapatan dan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap atau fixed expense berada di luar kendali manajer tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung. Laba langsung atau direct profit mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut tanpa memedulikan apakah pos-pos ini ada dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Meskipun demikian, pengeluaran yang terjadi di kantor pusat tidak termasuk perhitungan ini. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer bisnis. Jika biaya-biaya ini termasuk dalam sistem pengukuran, maka laba yang dihasilkan setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dipengaruhi oleh manajer pusat laba tersebut. Laba sebelum pajak. Unit jasa korporat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan dasar kekuatan dan untuk memperluas keunggulannya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap perusahaan secara keseluruhan. Kinerja setiap pusat laba akan lebih realistis, termotivasi untuk membuat keputusan pemasaran jangka panjang yang optimal, penempatan harga, bauran produk, dan lain-lain yang akan memberikan manfaat. Yang kelima, laba bersih. Anak perusahaan luar negeri atau unit-unit bisnis yang beroperasi di luar negeri akan memiliki tarif pajak yang berbeda. Dalam situasi tersebut, sangat mudah untuk mengalokasikan beban pajak penghasilan ke pusat laba. Pendapatan. Perusahaan mencoba menyelesaikan masalah tanggung jawab penjualan umum dengan memberikan nilai pada unit bisnis yang melayani pesanan atas produk yang dihasilkan oleh unit lain dengan cara memberikan imbalan seperti komisi untuk pialang atau suatu fee. Pertimbangan manajemen. Para manajer harus diukur berdasarkan pos-pos yang mereka kendalikan. Bahkan jika mereka tidak memiliki pengendalian penuh terhadap pos tersebut, jika manajer dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan oleh unit mereka, maka mereka harus dinilai berdasarkan penghasilan unit setelah pajak, dan pos-pos yang jelas tidak dipengaruhi harus dieliminasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.